Karena dengan banyaknya ranting dan tunas itu belum tentu menjamin terhadap potensi panen suatu tanaman, baik kualitas maupun kuantitas panennya. Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman sahabat tani, sambilan kita bekerja, kita akan coba membahas manfaat daripada membuang tunas-tunas bawah, membuang tunas-tunas air pada gambas atau oyong. Nah, ini kan cocok sekali karena sembari kita bekerja, mari kita bahas apa saja manfaat daripada perempelan tunas-tunas bawah tersebut dan bagaimana cara terbaiknya. Nah, teman-teman sahabat tani, ikuti saja video ini selengkapnya. Kita coba bahas pelan-pelan saja. Jika ada yang salah, boleh langsung dikomentari, dan jika ada yang kurang tepat boleh diperbaiki. Nanti sama-sama kita perbaiki. Dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk mendukung kami. Jangan sungkan-sungkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan ikuti terus perkembangan kita. Dan teman-teman sahabat tani, untuk diketahui saja, ini adalah gambas atau oyong kami dengan benih kemarin Anggun Tavi, dan ini usianya hari ini lebih kurang 25 hari setelah tanam. Nah, pertumbuhannya menurut kami masih cukup luar biasa sekali, sekalipun masih ada bahagian-bahagian yang terlihat kosong. Sementara di sini ini sudah cukup padat sekali, dan jarak tanam ini tergolong cukup rapat sekali. Kami mempergunakan jarak tanam perbedengan ini. Nah, perbedengan ini satu baris saja, dan jarak per barisnya adalah 65 cm. Kemudian untuk jarak antara bedengan itu mencapai 1 meter lebih. Menurut kami ini tingkat kerapatan penanaman yang cukup ekstrim. Dan hari ini lihat saja, tunas air di bahagian bawahnya sudah cukup banyak sekali, sekalipun ini sudah sempat kami lakukan proses peruningan kemarin ketika kami berikan pupuk kocor pertamanya. Namun hari ini lihatlah yang terjadi, banyak sekali. Kita pangkas kembali dan kita ikuti apa saja manfaat daripada perempelan tunas air tersebut. Nah, teman-teman sahabat tani, ini adalah contoh penampakan yang sudah kami pangkas dia. Kami memangkasnya secara bertahap, sehingga tahapan demi tahapan itu proses pemangkasannya tidak terlalu tinggi juga. Dari tanah itu yang kami pangkas saat ini mencapai lebih kurang sekitar 50 cm saja. Dengan kondisi polos seperti ini, tidak ada daun yang kami sisakan. Nah, ini adalah batasan yang sudah kami buat untuk pemangkasan tunas air tahap pertama, dan nanti akan kami tingkatkan satu tingkat lagi menjadi pada batasan seperti ini. Artinya tingkat atau jarak tingginya pangkasan bawah untuk gambas yang kami rencanakan adalah lebih kurang sekitar 65-70 cm. Nanti bertahap menyesuaikan dengan pertumbuhan pucuknya. Nah, teman-teman sahabat tani, di sini coba perhatikan, ini sebahagian sudah kami pangkas dan sebahagiannya lagi ini masih berantakan, amburadul, dan wow, luar biasa sekali, cepat juga ini sepertinya. Manfaat daripada perempelan tunas air ini tentunya yang pertama sekali, ketika dia sudah blong kosong seperti ini, maka setiap nutrisi yang didapatkan langsung oleh si batang dan akar di tanah ini akan langsung didistribusikan ke bahagian-bahagian atas, sehingga pertumbuhan Anggun Tavi kita di bahagian atas menjadi lebih baik. Sementara jika dibiarkan tunas ini masih ada, nah seperti ini, maka nutrisi yang didapatkan, apakah itu nutrisi yang tersedia di tanah ataupun nutrisi yang kita berikan secara susulan, maka dia akan berebut di sini. Nah, ketika nutrisinya berebut di sini pun akan nanti melahirkan bunga-bunga yang bunga tersebut tentunya tidak kompetitif. Artinya bunga-bunga di sini rentan mengalami cacat, rentan terhadap kondisi yang tidak maksimal. Maka coba kita buang saja dan kita fokus di bahagian atasnya. Dan ini terbukti teman-teman sahabat tani, seperti ini terbukti bahwa penyerapan nutrisinya maksimal ke atas. Di sini perhatikan ukuran batang
yang ini sudah kita pangkas lama, lihat cukup besar. Sementara di sini yang belum kita pangkas, coba perhatikan bahagian batangnya. Nah, yang ini masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan yang sudah kita pangkas lama. Nah, seperti ini. Nah, bandingkan saja. Kemudian yang kedua, teman-teman sahabat tani, ketika ini dipangkas semua, tentunya sirkulasi udara pada bagian bawah cukup baik. Nah, udara itu juga sangat dibutuhkan oleh sistem perakaran tanaman untuk membantu merangsang dia mencari makan. Seperti ini terlihat jelas, ini sirkulasi udaranya sudah cukup baik. Sementara jika penampakannya seperti ini, udara pun kesusahan didapatkan oleh perakaran gambas kita. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting juga dari manfaat perempelan tunas air itu tentunya adalah dapat menjaga kelembaban di bahagian bawah tanaman. Artinya bahagian pangkal batang dan perakarannya terjaga dari kelembabannya. Karena bayangkan saja jika kondisinya seperti ini matahari yang menyinari tidak bisa langsung ke tanah, sehingga proses penguapan kadar air yang ada di tanah tidak terjadi, yang berakhir pada kelembaban terus-menerus terjadi. Nah, efek daripada kelembaban itu yang terus bertahan di tanaman kita ini bisa memancing jamur dan bakteri untuk berkembang dan menyerang tanaman kita. Apalagi jika di sampingnya ada tanaman-tanaman tua seperti kami yang sudah terserang jamur dan bakteri, maka resiko infeksi dari tanaman tua tersebut ke sini menjadi cukup berbahaya sekali, dan apalagi jika didukung oleh keadaan yang lembab seperti ini. Maka oleh karenanya proses pruningan cabang bawah ini menjadi penting dan sangat-sangat urgen menurut kami. Nah, seperti ini. Dan untuk teknik pemotongannya sendiri, ya usahakan sebisa mungkin dekat dengan batang utamanya, agar ini tidak memberikan efek jerah atau siksaan terhadap batang utamanya. Nah, seperti ini. Ini kan kalau kita biarkan, ini menjadi cukup besar juga. Dan jika tidak kita potong sekarang, maka tingkat rasa sayang kita terhadap tunas air ini menjadi cukup berat juga. Maka bismillah kita potong saja. Nah, seperti ini. Ini kan cukup panjang juga dia. Nah, dan hati-hati juga jangan sampai merusak yang lainnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita potong saja sedekatnya. Dan nanti perlu diingat juga bahwa setelah proses pemotongan seperti ini selesai, jangan lupa dilakukan penyemprotan dengan fungisidanya, agar jikapun ada jamur-jamur dan bakteri di sana yang kemudian berpindah ke tanaman gambas kita, ini tidak memberikan infeksi yang cukup parah. Oke teman-teman, karena sudah terlambat kita kerjakan, artinya cabang-cabang bawahnya sudah besar, panjang-panjang, maka ini tergolong agak ribet dan berantakan juga. Ya, beginilah hasilnya karena terlambat dalam proses pengerjaannya. Namun jika dikerjakan lebih awal, mungkin kita bisa membuatnya menjadi lebih rapi dan enak dipandang serta mudah dikerjakan. Nah teman-teman sahabat tani, setelah ini belum selesai juga, karena masih ada satu tahapan lain untuk membentuk pertumbuhan gambas ini menjadi lebih produktif dengan percabangan buah yang cukup banyak, yaitu kita lakukan proses topping pucuknya, atau bahasa lain adalah memotong pucuk batang utamanya di bagian paling atas. Nah, kita cari saja biar lebih jelas. Misalkan yang ini. Nah, yang ini, lubang ini kita cari saja dia. Nah, ini. Oke, terus ke langit 7 dia terbang. Nah, sampai di sana. Dan ini adalah pucuk terakhir batang utamanya. Kita potong saja. Bismillah. Nah, seperti ini. Teman-teman sahabat tani, fungsi daripada pemotongan atau topping pucuk itu apa sih? Nah, ini kan menurut kami, ini adalah tanaman rambatan yang dia terus merambat sampai kemanapun ketika pucuknya tidak dipotong. Dia bisa memanjang bahkan
dari batang ini bisa sampai ke ujung sana jika pucuknya tidak dipotong. Fungsi utamanya proses pemotongan pucuk itu sama saja adalah menghentikan jalur distribusi nutrisi dan makanan sehingga tidak terjadi begitu jauh. Bayangkan saja dari Aceh kita mendistribusikan makanan ke Papua sampai namun ada banyak sekali masalahnya, dan bahkan jika makanan yang kita distribusikan itu adalah makanan siap saji, siap makan, tentunya ketika nyampe dari Aceh ke Papua, orang Papua tidak bisa mempergunakannya. Maka begitu juga untuk menghindari proses distribusi makanan dari akar ke bahagian paling ujung itu tidak terlalu jauh, maka pucuknya tadi, pucuk batang utamanya kemudian kita topping. Ini sama saja seperti kita menghentikan pertumbuhan tinggi pada gambas kita. Nah, tujuan pertumbuhan tinggi pada gambas ini tentunya adalah untuk memacu cabang-cabang lain yang produktif agar bisa bermunculan lebih banyak seperti ini. Nah, di sini nanti juga akan keluar cikal bakal bunga dan buah seperti ini. Dan tunas-tunas ini nanti akan lebih kuat, lebih kokoh, lebih besar jika dibandingkan dengan pucuk yang kita rawat seperti di sana. Itu sudah cukup jauh sekali. Nah, begitulah teman-teman, semoga ini dapat dimengerti, dan jika kurang dipahami silahkan dikomentari saja. Nanti akan dibahas oleh teman-teman kita yang lain yang melihat komentar teman-teman kita di sini. Dan baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami selesaikan dulu pekerjaannya, masih terlalu panjang juga, masih terlalu ribet juga karena sudah terlambat kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali pada video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru bergabung. Salam hormat, salam takzim, dan terima kasih banyak. Mansur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.